kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya, untuk faktor eksternal itu yang paling utama dibutuhkan oleh suatu tanaman itu adalah air. Ya, kalau bicara masalah air di sini, ya jangan kalau ditanya fungsi air untuk apa? Ya, untuk minum, kemudian untuk mandi dan sebagainya dan seperti itu ya. Tapi ini kita fokusnya kepada tumbuhan. Nah, fungsi air pada tumbuhan itu untuk apa? Nah, kalian bisa menjelaskan ya, ini kan hubungannya dengan pertumbuhan ya. Jadi kalau tumbuh itu kan tambah tinggi, tambah gede gitu ya. Fokusnya ke pertumbuhan untuk tanaman. Nah, pada waktu berkecambahan ya, kalian kan udah belajar fungsi air adalah untuk apa pada saat kecambah ya. Nih, untuk perkecambahan biji pasti butuh air kan lingkungannya. Yang pertama adalah imbibisi. Kemudian setelah mengalami imbibisi, air itu akan merangsang apa? Hormon. Hormon apa yang akan dirangsang? Nah, di sini akan mengaktifkan reaksi enzimatik ya. Hormon gibberellin akan diaktifkan. Lalu hormon gibberellin itu akan mengaktifkan enzim-enzim pencernaan. Dalam hal ini misalnya protease, kemudian lipase, kemudian amilase, dan untuk memecah cadangan makanan kan ya waktu perkecambahan biji. Oke, itu salah satu fungsi air pertama kali pada saat tanaman itu mau tumbuh. Jadi pada saat perkecambahan. Kemudian kalau pelarut universal udah pasti di kimia juga udah dipelajari kan ya, bahwa air itu sebagai pelarut. Kemudian menjaga kelembaban ya, karena kan tanaman itu tergantung jenisnya ya. Kalau di tanaman kering kalau terlalu banyak lembab seperti kaktus gitu ya, dia malah tidak akan tumbuh dengan subur. Tapi memang karena kondisinya dia ada di daerah yang panas ya, jadi ini menyesuaikan dengan jenis tanaman ya, untuk kelembapan dan semuanya ini. Lalu selain itu air juga untuk membantu transportasi unsur hara dan hasil fotosintesis ya di dalam tubuh tanaman tersebut ya. Jadi faktor-faktor eksternal itu antara lain adalah nutrisi, cahaya, kemudian suhu, kelembapan ya, yang dapat mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung untuk pertumbuhan dan perkembangan dari suatu tanaman. Oke. Nah, salah satunya yang sudah kita bicarakan adalah tentang air yang merupakan senyawa utama yang dibutuhkan tumbuhan. Berikutnya cahaya. Nah, cahaya kemarin ditakutin tuh sama proses perkecambahan. Karena apa? Karena kan dia bekerjanya adalah berlawanan dengan auksin kan. Auksin itu mempercepat pertumbuhan ya. Jadi cahaya ini dia ditakuti dengan auksin gitu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan apa pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman, dia mempercepat atau memperlambat? Jawabannya adalah memperlambat ya. Jadi kalau cahaya itu sebenarnya tidak dibutuhkan terlalu banyak dalam pertumbuhan. Yang dibutuhkan dalam pertumbuhan itu adalah auksin ya. Makanya ketika di tempat gelap ya, pertumbuhan itu sangat cepat nih, mengalami yang namanya etiolasi. Tetapi kondisinya akan pucat, kemudian kurus, dan daunnya tidak berkembang baik ya, karena dia berkembang di tempat gelap ya. Tapi cepat pertumbuhan itu
ya. Nah, cahaya itu sebenarnya sifatnya adalah menghambat pertumbuhan, yaitu dengan tadi ini, karena auksin tidak bisa bekerja dengan baik, ya. Jadi perkembangan atau pertumbuhan di tempat gelap itu biasa disebut dengan etiolasi. Oke. Nah, pada lokasi yang terang, kecambah itu akan tumbuh, ya, dengan lambat, tetapi daunnya tampak lebih besar, kemudian tebal, kemudian warnanya nggak pucat lagi atau kekuningan, tetapi dia warnanya hijau seger gitu ya. Dan batang kecambah akan tampak lebih kuat. Nah, ketika dia sudah kehabisan kotiledon, cadangan makanan, maka daun akan berfungsi, ya. Daun akan berfungsi untuk menghasilkan zat makanan. Nah, cahaya matahari itu dibutuhkan tuh setelah ada daun, maka cahaya matahari dibutuhkan untuk menghasilkan zat makanan, ya. Sehingga pengaruh auksin kemarin sudah dijelaskan ya. Kenapa diletakkan di dekat jendela, dia tanaman itu mengarah keluar jendela yang ada cahayanya. Itu disebut juga dengan fototropisme ya. Jadi cenderung mengikuti arah sinar matahari, tetapi penyebabnya bukan mataharinya ya. Penyebabnya itu adalah hormon auksin yang terpapar sinar matahari itu nggak bisa bekerja, ya. Nah, respon tumbuhan terhadap intensitas cahaya dan panjang penyinaran itu disebut dengan fotoperiodisme. Nah, ini di buku nggak ada nih. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail ya mengenai fotoperiodisme. Jadi ini adalah merupakan respon cahaya terhadap intensitas cahaya, ya. Nah, reaksinya seperti apa sih atau pembagiannya seperti apa, kita akan lihat. Nah, menurut fotoperiodisme itu tanaman dibedakan menjadi 3. Tanaman berhari pendek, shorty plant, kemudian tumbuhan berhari panjang, dan tumbuhan netral. Nah, nanti nih sering keluar di soal, biasanya yang ditanya adalah contohnya ya. Ada strawberry, dahlia, aster. Nah, ini tanaman-tanaman yang herba. Kemudian gandum, kentang, bayam, selada, lobak. Kemudian nah ini bunga matahari. Nah, bunga netral ini maksudnya adalah bunga yang nggak bergantung pada perubahan panjang penyinaran gitu ya. Jadi tidak dipengaruhi. Oke. Nah, kalau yang tumbuhan yang berbunga berhari panjang di musim semi, saat panjang penyinarannya lebih panjang daripada hari biasa gitu ya. Jadi lebih panjang, lebih lama siangnya. Oke. Kemudian kalau tumbuhan yang berbunga di akhir musim panas atau pada musim gugur, ya, jika panjang penyinarannya lebih pendek daripada periode kritis. Nah, kita akan lihat grafiknya. Nah, sehari itu kan ada 24 jam, ya. Tumbuhan berhari pendek atau malam panjang itu berbunga ketika panjang malam hari melebihi periode gelap kritis. Nah, kilatan cahaya yang menyala periode gelap mencegah terjadinya pembungaan. Nah, kita lihat, dia akan berbunga, ini ya, muncul bunganya ya, pada saat malamnya panjang nih. Yang gelap ini dianggap malam, kemudian yang terang sini adalah siang. Oke. Nah, kalau dia siangnya lebih panjang, ini dia nggak akan berbunga, ya. Kalau ada kilatan cahaya di malam hari, ya, itu juga tidak akan mempengaruhi, ya. Jadi dia hanya berbunga pada saat siangnya lebih pendek. Oke, tanaman berhari pendek. Nah, ini terjadi pada apa? Pada musim gugur,
kemudian di akhir musim panas, gitu ya. Oke, nah kalau di musim semi gimana? Nah kalau musim semi, ya malamnya pendek nih. Oke, malamnya pendek. Kemudian kalau terjadi kilatan cahaya pada malam hari, itu dia juga mengakibatkan bunga itu bisa tumbuh. Ya, berbunga hanya jika malam hari lebih pendek. Oke, dan ada kilatan cahaya nih. Kalaupun dia malam harinya panjang tapi ada kilatan cahaya, nah itu bisa mengakibatkan tanaman itu bisa berbunga. Ya, ini terjadi pada musim tadi, ya pada musim semi. Nah, kalau yang tumbuhan netral, dia tidak dipengaruhi, ya, jadi dia bisa berbunga waktu-waktu, ya tidak pengaruh pada lama penyinaran, ya. Ini menurut fotoperiodisme, ya. Kalau di buku, ya itu ada juga tuh ya, tumbuhan berhari pendek akan berbunga pada musim gugur atau akhir musim panas, ya apabila saat penyinaran atau siang hari berlangsung lebih singkat. Nah, oke. Kalau tumbuhan netral adalah kelompok tumbuhan yang perbungaannya tidak terpengaruh oleh lama penyinaran, sedangkan tumbuhan berhari panjang, ya kita lihat berhari panjang itu kan berarti malamnya pendek, berarti lama penyinaran lebih lama, yaitu akan berbunga saat penyinaran sinar siang harinya itu lebih lama, nih, misalnya pada musim semi, ya. Jadi bisa dibedakan tuh tanaman-tanaman. Nah ini yang berkaitan dengan memiliki musim-musim tertentu, ya lebih dari 2. Ya, oke, itu fotoperiodisme. Jadi pengaruh sinar matahari itu ternyata bisa mempengaruhi pembungaan, ya, suatu tanaman. Tapi jenis-jenisnya tertentu. Jadi tidak semua jenis tanaman itu dipengaruhi oleh lama penyinaran. Oke. Kemudian yang ketiga, kelembaban. Kelembaban ini umumnya mempengaruhi pertumbuhan, terutama pada saat perkecambahan, ya. Kalau nggak ada, kalau kering kan mengakibatkan biji itu menjadi dorman, ya, dormansi. Tapi kalau ada lembab, ada air, nah itu bisa berkecambah, ya. Karena kan awal dari perkecambahan itu kan diawali dengan imbibisi, ya. Masuknya air yang akan melarutkan, kemudian mengaktifkan enzim, lalu menghidrolisis dan mengangkut hasil metabolisme menuju pusat pertumbuhan. Oke. Nah, kan menghasilkan ATP. Berikutnya suhu atau temperatur. Ya. Suhu ini memiliki kaitan erat dengan kerja enzim. Ingat, kalau saya beri contoh ya di tubuh manusia itu kalau suhunya terlalu panas, misalnya melebihi dari 35, ya mungkin sampai 40 derajat, apa yang terjadi? Manusia itu akan ngigau, kemudian akan mungkin menggigil, tidak terkendali tubuhnya, kemudian pingsan bisa, ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena enzim itu akan rusak, ya, mengalami denaturasi. Jadi enzim dalam tubuh itu nggak akan bekerja, lalu metabolismenya akan terganggu. Nah begitu juga dengan di suhu ini mempengaruhi di pertumbuhan tanaman, ya. Suhu optimum itu sangat dibutuhkan oleh suatu enzim supaya bisa dapat bekerja dengan baik, ya. Saya beri contoh yang tadi, ya, kalau di manusia begitu. Kenapa kamu menggigil, kemudian kenapa kamu ketika panas itu semuanya kacau gitu, ya? Karena metabolismenya nggak bekerja, enzimnya nggak bekerja dengan baik karena mengalami kerusakan, ya. Nah kalau di tanaman ini temperatur itu mempengaruhi proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Ini kan semua metabolisme penting dalam tubuh tanaman, ya, dan itu berhubungan dengan kerja enzim. Oke. Nah, ada namanya adalah termoperiodisitas. Ya, ini adalah
perubahan suhu siang dan malam berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu jenis tanaman. Kalau tadi kan periodisme ya, berkaitan dengan cahaya. Kalau ini periodisitas ya. Contohnya tomat itu tumbuh baik pada suhu 26 derajat ya. Kemudian kalau misalnya kalian menanam tomat di daerah yang panas, ya tentunya dia tidak akan maksimal nih ya, buah-buahnya nggak akan maksimal, meskipun itu ya dengan susah payah akan hidup ya, karena kan sekali lagi tadi suhu itu mempengaruhi kerja enzim ya. Kalian ingat ya, enzim itu penting digunakan untuk metabolisme. Kalau tanaman terlalu panas suhunya, maka dia akan mati, layu. Karena apa? Metabolismenya nggak terjadi. Selanjutnya adalah pH. Ya, ini adalah keasaman tanah. Ya, ini tergantung jenis tanaman ya. Kalau hutan bakau ya pH-nya beda dengan tanaman darat. Ini saya rasa kamu udah paham ya. Tingkat keasaman ini berpengaruh, masing-masing tanaman beda. Yang keenam adalah zat makanan atau nutrisi. Nah, nutrisi ini nanti akan dibedakan menjadi unsur makro dan mikro. Nah, nanti kalau di buku ada banyak zat ya. Unsur makro itu contohnya C, H, O, N, S, P, K gitu ya. Kemudian ada unsur mikro. Ini artinya dibutuhkan presentasinya itu lebih kecil. Ya. Kalau karbon ini rata-rata nih 45% nih dalam tubuh tanaman itu dibutuhin. Jadi paling banyak nih. Ya. Setelah itu oksigen ini juga 45 ya. Di buku nanti kalian bisa baca ya, ada tabelnya. Ya, tapi kita nggak suruh kalian menghafalkan sih ya. Ya, mungkin hanya yang perlu diketahui adalah ketika dia mengalami defisiensi atau kekurangan unsur makro ini, apa yang terjadi pada tanaman. Yang paling sering itu adalah klorosis ya. Jadi tanaman itu daunnya menjadi warna kekuningan. Nah, ini biasanya di kekurangan unsur nitrogen ya, kemudian karbon ya, segala macam itu ada di buku, nanti kita perjelas lebih dalam. Nah, seperti ini contohnya. Karbon, oksigen, hidrogen ya. Ini menyebabkan nitrogen tadi saya sebutkan dia menyebabkan klorosis. Daunnya berwarna kuning. Kemudian sulfur, kalium, kalsium, fosfor, magnesium. Nah, rata-rata defisiensinya itu adalah pada daunnya. Nah, kalau yang mikro ada klor, besi, boron ya. Dan ini juga bisa mengakibatkan klorosis juga nih, ya. Ini penyakit utama pada tanaman nih. Daunnya itu udah hijau. Nah, biasa sering disebut dengan klorosis. Oke, nah saya rasa itu saja untuk faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu pertumbuhan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara meneliti pertumbuhan atau faktor eksternal terhadap pertumbuhan suatu tanaman ya, untuk periode selanjutnya. Baik, waktunya saya rasa untuk istirahat terlebih dahulu. Ya, saya akan stop dulu sampai sini untuk yang faktor-faktor eksternal. Nanti kita akan lanjutkan untuk melihat sedikit perkembangan atau pertumbuhan pada manusia. Ya. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.